Halo Mercedes-Benz entusias, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, kali ini kita lagi checking pengerjaan unit Mercedes-Benz E250 Coupe AMG Package White on Red tahun 2012. Nah, ini unitnya lagi kita gantung di lift. Jadi kemarin kita udah lihat spare part bertebaran di mana-mana untuk area kaki-kaki, untuk area mesin, area gearbox matic dan elektrikalnya. Karena itu yang sedang akan kita garap. Per hari ini pun kita sedang garap untuk area itu. Nah, video kemarin saya bilang, waduh, ternyata untuk area mesin ini bakalan PR. Kenapa bakalan PR? Jadi meskipun saat saya beli saya sudah cek detail, saya buka untuk tutup oli mesin di area engine ya. Tutup oli mesin kita buka gini, terus kadang saya todong gitu. Oh oke. Olinya kelihatan tuh kan, oh bagus nih. Nah, karena kan nggak mungkin sekarang, nggak mungkin kita beli mobil, terus saya mau general check up, saya minta bongkar cover clapnya, dan saya lihat ternyata aman. Setelah kita buka cover clapnya, saat saya mau ganti seal cover clapnya, kita pakai yang original. Ini original, nah. Original Mercedes-Benz. Nah, ini original Mercedes-Benz, ada part number ya, oke. Nah, ini sampai karet ini aja kita pakai yang original ya. Pas dibuka cover clapnya, ternyata setelah dibuka ternyata cover clapnya ini apa nih? Kerak oli. Tuh, kerak oli nih. Ini tutup cover clapnya. Kita lihat nih area bagian atas. Jadi gini, kalau cover clap tadi nggak dibuka, mana mungkin kita bisa lihat daleman atas ini. Karena ini yang saya bilang, kita cek minimalnya sampai area bawah cover clap. Ini area noken as nih. Ternyata di noken asnya pun sama. Ini tuh semua tuh. Ini oli nih. Tuh. Ini oli nih. Tuh dia. Nyampe ada pengentalan seperti ini nih. Nah, nanti kita bisa lihat. Saya mumpung siang, karena kemarin video malam ya, kita lihat siang ini. Kita bahas dulu untuk area kaki-kakinya. Kemarin show breaker semua ganti, terot long terot, lalu area show breaker ya, stoppernya kita ganti. Lalu mounting show breakernya kita ganti, disc brake, brake pad itu semua kita ganti nih. Untuk area kaki-kakinya, kita bakalan lihat di sini. Di sini sudah terpasang. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini untuk disc brake-nya sudah terpasang, brake pad-nya sudah terpasang. Show breakernya kita udah beliin, ini belum terpasang posisinya. Kita lihat ke sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ini untuk disc brake-nya pun sudah terpasang, brake pad-nya sudah terpasang, show breaker-nya ini dia nih. Ini show breaker belakangnya nih. Ini akan kita ganti juga. Ini untuk show breaker belakangnya.
Jadi shock breaker semuanya kita ganti baru semua. Engine mounting, transmisi mounting semua kita ganti. Kita lihat untuk area depan. Nah, ini area depan. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini untuk disc brake sudah terpasang untuk yang ini. Lalu untuk brake padnya sudah terpasang di sini. Oke, shock breakernya sudah terpasang. Atasnya ini sudah terpasang juga. Ini baru juga mounting shocknya. Ini baru semua nih. Ini untuk shock breaker udah kita pasang semua. Kaki-kaki harusnya sih ini udah hari ini udah beres sebenarnya ya. Kita bakalan cek untuk yang kemarin saya bilang ada permasalahan. Saya mau kasih tahu yang saya bilang kemarin di video tadi malam bahwa ternyata harusnya nih mobil garapannya tuh nggak lama. Ya maksud saya harusnya untuk area kaki-kaki, area gearbox matic, lalu engine, electrical itu harusnya nggak lama. Harusnya 3 minggu beres lah, 2 minggu beres lah. Karena spare partnya pun kemarin udah lengkap semua. Ternyata setelah kita cek detail kemarin ada masalah di area engine. Nah, ini yang saya bilang kemarin bisa dibilang saya kecolongan juga. Karena dicek detail sudah, tapi setelah kita buka cover klep, di sana ada masalah. Nah, ini kita bakalan coba turunin mobilnya, kita kasih lihat. Jadi supaya kalian bisa tahu, buat bilang perfect kondisi all bagiannya itu nggak gampang. Apalagi ini area dalam yang harus kita cek secara detail. Kalian bisa ikutin saya ke sini. Nah, ini yang saya bilang kemarin, area mesin kemarin ini tertutup oleh cover klep. Cover klepnya ini dia. Ini dia cover klepnya nih. Jadi kalau kalian lihat dari sini bersih, nggak ada masalah ya. Bahkan kemarin tuh saya sempat, pasti saya cek, saya buka tutupnya ini dan nggak ada kotor. Nah, saya taunya setelah kita bongkar ini cover klep, kita bongkar cover klepnya, ternyata apa? Ternyata di sini banyak, ini dia. Ini olinya udah berkerak, nih, kerak oli. Dan ini kalau kalian lihat dari atas posisinya di sini ini bersih, tapi kita lihat di sini ini kotor semua. Oke. Nah, ini area mesin yang saya bilang kita kecolongan, padahal kita udah cek secara detail. Ternyata setelah dibuka cover klepnya ini baru ketahuan. Nah, artinya apa? Di sini kan saya bilang kalau hanya full tune up itu sih gampang. Full tune up artinya apa? Cuman ganti oli, ganti busi, reset, beres. Filter mungkin diganti. Yang kita lakukan untuk bilang perfect area engine, minimal kita cek area bawah cover klep. Nah, apabila kejadian seperti ini kita nggak bisa nego nih. Sebenarnya bisa diakalin. Diakalinnya apa? Kita bersihin area atas, lalu kita flashing. Flashing, pertanyaannya kotorannya kemana? Ke tengah, ke bawah. Kita bisa bersihin bagian bawah, tapi di tengah kita nggak bisa benar-benar bikin bersih. Artinya apa? Kita harus eksekusi mesin E250 Coupe ini overhaul engine. Artinya turun mesin. Turun mesin, kita bongkar, kita bersihin semua kotoran oli yang jelek ini. Kita lihat spare part apa aja yang harus kita ganti daleman mesinnya. Artinya E250 Coupe ini pun sama. Ini mau nggak mau, saya nggak bisa negosiasi lagi, harus turun mesin. Oke? Nah, jadi ini yang saya bilang, saya nggak mau ngakal-ngakalin. Saya pingin hasilnya terbaik. Saya pengen hasilnya maksimal. Perkara biaya udah jelas, turun mesin itu nggak murah. Kita nggak bisa tahu apa aja yang harus kita ganti. Kita cek secara detail. Oke? Ini untuk area mesin. Jadi E250 Coupe ini per hari ini saya instruksikan untuk mesinnya diangkat, lalu dibelah. Kita cek apa saja yang harus kita ganti di daleman mesinnya.
pastinya saya pengen maksimal untuk kondisi area engine. Kaki-kaki udah beres, matic bakalan turun, mesin bakalan kita overhaul juga. Oke. Jadi di sini yang saya bilang hikmahnya di sini apa? Memang unit tersebut di luar prediksi. Di luar prediksi? Oh iya, karena yang saya lakukan adalah full tune up dan checking area atas. Begitu kita checking area atas, kalian bisa lihat tadi ada kerak oli. Nah, ini bukannya saya tidak checking secara detail di awal, nggak mungkin. Kalau kondisinya begini saya beli, nggak mungkin. Nah, artinya, tapi nggak mungkin juga saat misalkan kalian beli mobil bekas ya, beli mobil bekas, orangnya kenal dan lain-lain, begitu dicek, general check up, kan nggak mungkin juga kita buka cover klepnya. Emang mau turun mesin atau mau turun bagian atas kan enggak. Nah, karena kalian boleh cek bahwa ke bengkel manapun, bengkel resmi manapun, nggak pernah tuh ada pengecekan orang mau beli mobil sampai buka cover klep. Nah, setelah saya buka cover klep, ternyata ya kejadiannya seperti ini. Jadi mau nggak mau kita akan eksekusi untuk 250 coupe ini, eksekusi untuk overhaul engine. Kalau sebenarnya kejadian seperti ini ya, ini faktornya banyak. Bisa jadi si owner sebelumnya dia ganti oli telat beberapa kali, itu bisa mungkin loh. Lalu tadi masalah oli ya, lalu masalah maintenance-nya pun mungkin si owner sebelumnya nggak terlalu apik. Nah, tapi yang jelas saat saya beli mobil ini, kita cek juga, kita cek detail. Terus area mesinnya pun saya bilang saya buka tutup olinya dan saya lihat, saya center malah gitu, saya lihat di sana nggak ada indikasi seperti kerak oli ya, bersih. Tapi ketahuannya setelah kita buka cover klep. Nah, jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya. Saya aja untuk checking detail masih kejadian nih seperti ini nih. Makanya mungkin ini saya bilang ya mungkin saya apesnya setelah cover klep saya buka, karena ini yang saya bilang kita melebihi dari full tune up. Apa? Seperti puli-puli, fan belt kita ganti semua, filter udah pasti kita ganti semua, cover klep kita bongkar, kita lihat di dalaman cover klepnya. Ternyata setelah kita buka cover klepnya, ya itu tadi kalian bisa lihat sendiri, banyak kerak oli. Nah, kejadian seperti ini itu menurut saya nggak bisa kita toleransi ya. Meskipun kita bisa akali, sangat bisa kita akali. Tadi yang saya bilang, caranya kita flushing area atas, kita buang semua kotorannya. Secara logika ya, ini kita coba berpikir secara logika, dan saya coba untuk sederhanakan. Misalkan badan kita terjadi penggumpalan atau penumpukan lemak jahat ya di saluran darah kita, di area organ. Nah, kita misalkan minum multivitamin atau apapun atau obat, terus kita buang, dan harapannya bisa terbuang melalui kotoran kita. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, contoh seperti mesin ini ya, kalau saya flushing bagian atas, kotorannya kemana nih? Ke tengah, ke bawah. Kebayangkan di area tengah itu ada hydraulic valve dan lain-lain, itu tempat jalur oli. Kalau ternyata kotoran itu malah mampet di sana, apa yang terjadi? Sirkulasi oli dijamin tidak lancar. Gimana kalau yang kebagian tidak lancar itu suplai oli ke bagian atas, ke bagian rocker arm, ke bagian noken as? Kebayangkan? Itu bisa bejat mesinnya. Nah, makanya saya selalu bilang perfect condition all bagiannya itu tidak mudah. Contoh apa? Contoh seperti ini. Akhirnya kan tadi saya instruksikan untuk apa? Kita akan overhaul gearbox mesin.
kita akan overhaul, kita akan turunkan mesinnya, kita bongkar, kita belah, kita bersihkan betul-betul dalemannya. Spare part yang nggak bagus kita bakalan ganti semua. Nah, itu perfect condition, all bagiannya ala real auto bench. Makanya percayakan apa yang gue bilang, jual nggak asal jual. Gue nggak tahu nih mobil ini apakah gue minus atau gue masih ada keuntungan sedikit, gue nggak tahu karena mesin belum kita turunin. Nah, jadi hikmahnya di sini saya minta untuk semua entusias Mercedes-Benz, untuk semua followersnya Real Auto Benz, lu harus rajin maintenance Mercedes-Benz-nya. Jangan pelit masalah oli murah. Per 5.000 km oli wajib ganti, filter oli mesin wajib kita ganti. Oke? Oli jangan kita lewati dari batas maksimal. Kalau saya, mau orang bilang 7.000, 8.000, saya nggak ada cerita. 5.000 saya lock secara sistem. 5.000 muncul warning, minta ganti oli. Oke? Oli nggak mahal, jangan sayang duit buat ganti oli. Nah, mobil tersebut akhirnya akan kita segera garap. Kita bakalan turunin mesinnya, kita ganti semua yang nggak bagus area mesin. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Be smart buyer, merci kalah mercimu, Real Auto Benz.